Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, kita bisa bersilaturahmi dan juga bersilatul ilmi, yaitu sebuah upaya kita dalam memperkuat tradisi keilmuan kita di kalangan jamaah GSM dan juga pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada pagi ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat penting yang berkaitan dengan al-mabadi' al-khamsah, atau di dalam HPT kita diistilahkan dengan al-masail al-khams, paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya semua gerak ijtihad yang ada di dalam Muhammadiyah itu harus diinspirasi dan dilandasi dari al-mabadi' al-khamsah ini atau dari al-masail al-khams ini. Oleh sebab itu, memahami mabadi' khamsah itu sangat penting bagi kita supaya kita tahu dan terlebih nanti bisa mengaplikasikan bagaimana cara pandang Muhammadiyah di dalam melihat sesuatu atau di dalam melakukan proses ijtihad. Jamaah GSM dan TV-mu yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang al-mabadi' al-khamsah, itu bicara tentang apa saja? Mabadi' al-khamsah itu masalah 5, itu berkaitan dengan agama, dunia, ibadah, sabilillah, kemudian yang terakhir qiyas. Atau bicara tentang ad-din, ad-dunya, al-ibadah, sabilullah, kemudian al-qiyas. Nah, masalah 5 ini di awal perumusannya, kalau kita lihat di dalam sejarah, baik yang terdapat dalam SM, Suara Muhammadiyah, maupun di buku-buku dan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana historitas munculnya perumusan al-mabadi' al-khamsah atau al-masail al-khams, kita temukan bahwasanya pembicaraan tentang masalah 5 itu sudah dimunculkan oleh PP Muhammadiyah yang ketika itu disebut dengan Hotbistur ya, sejak tahun 1930-an. Kemudian permasalahan tersebut itu diedarkan kepada para ulama dan juga ke seluruh cabang dan grup. Ketika itu istilahnya cabang dan grup ya, sekarang mungkin menjadi PWM atau PJM, untuk direnungkan jawaban dan pemecahannya berdasarkan dalil-dalil nakli dan juga dalil-dalil akli. Kemudian perumusan tersebut itu baru diselenggarakan pada tahun 1954 atau awal 1955 dalam Muktamar Khusus Tarjih di Yogyakarta. Karena ketika itu ada penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian punya HPT, nanti bisa dilihat ya, di HPT kita itu ada kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5, yang nanti di sana tertera bahwasanya masalah 5 itu dirumuskan tahun 1954 atau awal 1955 dalam Muktamar Khusus Tarjih di Yogyakarta. Nah, kalau kita coba telusuri di dalam data sejarah kita, yaitu sebagaimana yang termuat atau yang tertulis dalam SM, Suara Muhammadiyah, yang dipublish tahun 1938, edisi ke-20 ya. Di sana kita temukan tentang edaran Hotbistur Muhammadiyah yang berkaitan dengan 5 pertanyaan tadi, supaya para ulama, grup atau cabang, atau sekarang mungkin PJM dan PWM, itu menjawab tentang 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Kemudian yang kedua, ma hiya dunya? Apa itu dunia?
Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa itu ibadah. Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Kemudian yang terakhir, ma huwal qiyas. Nah, inilah yang disebut dengan masalah 5 atau al-mabadi al-khamsah atau al-masail al-khams yang berkaitan dengan pertanyaan dan respon Muhammadiyah terhadap 5 masalah. Ma huwa din, ma hiya dunya, ma hiyal ibadah, ma huwa sabilullah, kemudian ma huwal qiyas. Maka kalau kita lihat di situ Hotspur Muhammadiyah itu menunggu jawabannya, deadline-nya itu paling lambat pada 1 Mei 1938. Nah, kemudian kalau kita pertajam lagi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jawaban yang masuk dari 5 pertanyaan tadi, mungkin bisa next ya slide-nya, bisa next terus ya. Maka dari apa 5 pertanyaan tadi itu diseleksi oleh Kiai Haji Mas Mansur, tokoh yang cukup penting ya dalam perumusan pemikiran keagamaan di Muhammadiyah. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang menginisiasi lahirnya Majelis Tarjih. Dan saya ingat cukup menarik ya antara perbincangan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Mas Mansur ya. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu tablik antara satu daerah ke daerah yang lain. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tablik di Surabaya, biasanya menginap di penginapan atau hotel ya. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur suatu saat menawari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk singgah atau menginap di rumahnya. Maka terjadi perbincangan dan diskusi tentang gerakan-gerakan pembaruan, bagaimana umat Islam ini merespon ketertinggalan secara keilmuan dan juga harus bangkit dari penjajahan Hindia Belanda. Maka Kiai Haji Mas Mansur, beliau alumni Mesir ya, beliau akhirnya menerima dan sepakat terhadap gagasan-gagasan pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian 1921 beliau masuk Muhammadiyah secara resmi. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika merespon tentang bahwasannya Kiai Haji Mas Mansur itu masuk Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dawuh dalam bahasa Jawa, mohon maaf ini nanti saya terjemahkan ya. Wis tak cekel sapu kawate Surabaya. Sudah saya genggam tokoh yang diibaratkan sebagai sapu kawat. Tokoh yang cukup penting, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam di kalangan umat Islam, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia, yang beliau masuk Muhammadiyah. Itu menunjukkan Haji Mas Mansur itu sebuah tokoh yang cukup penting di dalam perjalanan pemikiran keagamaan Muhammadiyah. 1927 Haji Mas Mansur menginisiasi lahirnya Majelis At-Tasyri', kemudian berikutnya menjadi Majelis At-Tarjih. Nah, di dalam kesimpulan jawaban masalah 5 dari beberapa alim ulama, mungkin bisa next ya, 1942, next lagi, 1942, ini yang diseleksi atau dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, ini dokumen yang cukup penting ini. Karena kalau kita baca dokumen ini tentang kesimpulan jawaban masalah 5 dari beberapa alim ulama yang dipublish tahun 1942, nanti kita akan bisa memahami secara komprehensif bagaimana sebenarnya perumusan masalah 5 itu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian kalau baca di HPT itu sangat sederhana dan kita nggak tahu bagaimana sejarah perumusannya. Maka untuk memahami masalah 5 yang ada di dalam HPT lama atau HPT jilid 1, penting kita menelusuri data sejarah sebagaimana dalam kesimpulan jawaban masalah 5 dari beberapa alim ulama, yang mana yang menyeleksi jawabannya itu Kiai Haji Mas Mansur. Next.
Next slide-nya. Di edaran Hizbus Sur Muhammadiyah 1938 tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya masalah 5 itu pertanyaan, respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan, yaitu ma huwa din, ma hiya dunya, ma hiyal ibadah, ma huwa sabilullah, kemudian ma huwal qiyas. Oke, next selanjutnya. Kenapa kok Muhammadiyah penting untuk merumuskan masalah 5 ini? Kalau kita lihat di dalam keterangan dari Kiai Mas Mansur tadi, di antara ingin yang dipastikan oleh Muhammadiyah itu tentang su'ubat tafriqo bainal umur ad-diniyah wal umur ad-dunyawiyah. Karena Muhammadiyah itu kan gerakan tajdid, gerakan pembaruan. Tidak hanya harakah Islamiyah, gerakan Islam, tidak hanya harakah da'awiyah, tapi yang paling penting itu kita memahami Muhammadiyah sebagai harakah tajdid kalau kita bicara tentang pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Meskipun mungkin di grassroots itu mayoritas warga Muhammadiyah itu baru menempatkan Muhammadiyah sebagai harakah Islamiyah, gerakan Islam, harakah da'awiyah, gerakan dakwah. Tapi yang harakah tajdid ini jarang dibahas. Padahal kalau kita bicara tentang pemikiran keagamaan Muhammadiyah ya, kita harus bisa melihat dan memposisikan Muhammadiyah itu sebagai harakah tajdid, gerakan pembaruan. Maka gerakan pembaruan ini kan ingin memetakan mana perkara yang nanti bisa diijtihadi, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bisa dikontekstualisasikan, dan mana perkara yang dia statis. Kita hanya sami'na wa ata'na, kita hanya menerima. Itu nanti yang diistilahkan dengan al-umur ad-dunyawiyah, perkara keagamaan yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian al-umur ad-diniyah, perkara agama yang statis, yang kita sami'na wa ata'na, atau dalam bahasa yang lain nanti ada ta'abudi, yang ini aturan yang mengikat, tidak mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, tapi nanti ada ta'akuli, sesuatu yang bisa dirasionalitaskan, yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena Muhammadiyah itu kan saya tajdidnya kan 2, yaitu ada tajdid as-salafi, yaitu arruju ilal Quran wa sunnah, back to the Quran and sunnah. Yang kedua itu tajdid khalafi, atau tajdid yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, tajdid dalam arti tajdid salafi atau purifikasi kembali pada Quran dan sunnah itu kan dilakukan dalam persoalan akidah dan juga ibadah. Yang kedua, tajdid dalam arti dinamisasi atau tajdid khalafi tadi, merespon perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan zaman, maka itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam al-umur ad-dunyawiyah, dalam perkara-perkara dunia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk memetakan, untuk membuat mapping ya, mana yang termasuk al-umur ad-dunyawiyah yang kita boleh berijtihad, boleh melakukan kontekstualisasi, dan mana al-umur ad-diniyah yang kita ya tadi tajdidnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga tidak mengalami perkembangan. Ini harus dipetakan. Sehingga penting untuk dirumuskan dan dirumuskan jawaban tentang 5 pertanyaan tadi. Ma huwa din, ma hiya dunya, ma hiyal ibadah, kemudian ma huwa sabilullah, kemudian ma huwal qiyas. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah GSM dan juga TVMU, kita coba sekarang bahas pertanyaan pertama tentang ma huwa din. Apakah agama itu? Mungkin bisa next. Apa agama itu? Next. Ya, bisa next slide-nya. Nah, ini perumusan tentang definisi agama di era Kiai Mas Mansur. Nanti ada perubahan Bapak dan Ibu sekalian dengan ma huwa din di HPT kita.
Kalau saya melihat secara pandangan saya pribadi, ya mungkin bisa Bapak jadi bisa sepakat atau enggak, saya melihatnya lebih luas definisi agama itu di era Mas Mansur daripada di HBT kita ya. Karena di era GJ Mas Mansur itu dijelaskan prinsip agama itu di kalimat yang terakhir itu wudiat li tausiah wa taisir la lil haraj wa taksir. Syariat di dalam agama itu dibuat untuk diperluas dan dipermudah, bukan mempersempit dan mempersukat. Artinya beragama itu mudah, ada prinsip kemudahan di dalam kita beragama. Nanti di dalam putusan dan fatwa tarjih juga mempertimbangkan prinsip atau mabda at-taisir ini, prinsip kemudahan atau the easiness. Misalnya, kenapa kok sholat tarawih kita, sholat qiyamul Ramadan kita 11, tidak 23 misalnya. Ini contoh saja ya. Ini karena yang 11 itu yang lebih mudah. Artinya rokaatnya lebih sedikit daripada yang 23 ya. Yang kedua sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah itu Nabi bersabda, Aisyah berkata, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah itu sholat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak melebihi 11 rakaat. Misalnya juga wanita yang hamil dan menyusui gitu, kalau di pandangan putusan tarjih maka itu cukup ngasih fidyah, tidak mengkodok atau kodok plus fidyah gitu. Kalau kodok plus fidyah kan berat juga. Kemudian
Kalau misalnya wanita yang menyusui, hamil dan menyusui ya, tiap tahun dulu belum ada KB itu bisa jadi wanita itu tiap tahun ya hamil, menyusui dan seterusnya. Itu kalau bertahun-tahun nanti apa bagaimana itu mengkodoknya kan repot juga, sehingga pandangan tarjih kita sesuai dengan pandangan Ibnu Abbas itu cukup memberikan fidyah. Yang berikutnya fidyah itu tentu ibadah yang dimensinya sosial ya. Kalau kita kodok itu masalahnya itu untuk diri kita, tapi kalau fidyah itu ada dimensi sosialnya. Nah, kembali ke tadi, dalam jawaban yang dipilih oleh Haji Mas Mansur ketika mendefinisikan agama, apa yang disebut dengan agama, itu ma wada'allahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi as-sahihah. Apa yang diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahihah. Ini sebagaimana dalam HPT kita juga ya. Nanti meskipun sunnah sahihah ini mengalami perdebatan ya. Dulu, mohon maaf ini Bapak dan Ibu sekalian, di DSM dulu dalam pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat, as-sunnah as-sahihah itu hanya mencakup hadis sahih. Konsekuensinya hadis hasan dan hadis dhaif itu tidak bisa dipakai. Persoalannya di sini posisi hadis hasan. Hadis hasan itu boleh digunakan hujah dalam menetapkan hukum atau tidak. Nah, dalam pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu ya, kalau kita merujuk rumusan agama, maka dasar agama yang dipahami oleh Muhammadiyah itu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, berarti hadis hasan nggak bisa dipakai. Konsekuensinya menolak takbir az-zawaid dalam sholat idin, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga di beberapa kalangan warga Muhammadiyah itu melakukan sholat idin tanpa takbir zawaid. Tapi perdebatan ini mungkin sekarang sudah banyak dipahami ya, bahwasanya maksud as-sunnah sahihah itu maksudnya as-sunnah al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima, sebagaimana nanti merujuk pada putusan tarjih Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000 ya. Di sana yang disebut as-sunnah as-sahihah itu redaksinya diperbaiki dari sunnah as-sahihah menjadi sunnah maqbulah, yang di situ mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Maksudnya yang tidak bisa dipakai di Muhammadiyah itu hadis dhaif. Kemudian next Bapak dan Ibu sekalian, next slide-nya bisa di next. Nah, ini yang ada di dalam HPT kita. Kalau kita bandingkan ada kesamaan, ada perbedaan. Misalnya redaksi yang dibuang itu sudah saya sampaikan tadi ya. Tentang prinsip syariat kita, ada prinsip kemudahan, memperluas, tidak mempersempit, mempermudah, tidak mempersukar. Next berikutnya. Cumanya kalau di HPT kita itu agama itu dibagi menjadi dua ya. Ad-din al-Islami, agama Islam yang khusus dibawa oleh Nabi Muhammad, dan juga agama Islam secara umum. Oke, next berikutnya. Slide-nya. Ya, bisa di terus gitu. Terus ya. Nah, dari definisi mahuwaddin tadi yang sudah kita bahas ya, itu kita bisa simpulkan tentang mahuwaddin itu bicara tentang sumber ajaran agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, maksudnya makbulah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaifnya yang dhaifun jiddan, sangat dhaif, di Muhammadiyah tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian bicara tentang isi agama, ada awamir, perintah, nawahi, larangan, kemudian ada irsyadat. Karena inti syariat itu hanya 3 ini, Pak Bu. Kalau enggak if'al, lakukan, la taf'al, jangan lakukan. Sholat, zakat, puasa itu perintah. Tidak riba, tidak mencuri, tidak berzina, itu berarti larangan. Tapi dalam definisi agama yang dikemukakan oleh Muhammadiyah itu menarik, karena agama itu irsyadat, juga dipahami sebagai petunjuk. Jadi setiap ayat Al-Quran dan Sunnah yang kita baca itu ada nilai-nilai inspirasi, ada irsyadat yang kita bisa jadikan acuan atau guidance dalam kita menyelesaikan persoalan di dunia ini. Kemudian ajaran syariat itu atau agama itu ada yang thawabit, statis, tidak ada ruang ijtihad, ada yang mutaghayyir, dinamis dan terbuka ruang ijtihad.
Yang mutaghayyirat ini yang penting saya sebutkan contohnya ya, misalnya Muhammadiyah di dalam menentukan kriteria awal Ramadan itu kan melalui perjalanan yang cukup panjang gitu. Ya, memang dulu mengakomodir ru'yatul hilal. Kemudian hisab gitu. Di era Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sudah muncul hisab gitu. Kemudian hisab hakiki wujudul hilal. Kemudian sekarang kita menuju ke KHGT, kalender global, kalender hijrah global tunggal. Padahal Nabi ketika melakukan puasa Ramadan, Nabi selama hidupnya kan melakukan puasa Ramadan, tis'a Ramadan. 9 kali Ramadan Nabi tidak pernah satu kali pun menggunakan hisab, apalagi menggunakan KHGT gitu. Nah, tapi kenapa kok Muhammadiyah melakukan ijtihad yang progresif, yang ijtihad yang mana hisab ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi kenapa kok kita terima? Ya, di antara di antara prinsip atau yang dikemukakan oleh Muhammadiyah bahwasanya kriteria awal bulan itu sifatnya mutaghayyirat, yaitu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya memang di zaman Nabi hisab itu kan belum dikenal atau belum dikuasai oleh umat Islam. Tapi di dunia modern ilmu astronomi itu sudah umum dikaji di kalangan umat Islam dan akurasinya lebih valid daripada ru'yah gitu. Sehingga yang ibadah, yang ta'abudi itu puasanya, sehingga puasa Ramadan tidak perlu untuk dikaji ulang ya. Misalnya ada riset atau penelitian puasa Ramadan itu menyebabkan etos kerja menurun, tidak menjadikan manusia yang produktif. Sehingga waktu puasa Ramadan penting untuk dikaji, tidak sebagaimana dalam Al-Quran minal fajri thumma atimu siyama ilalail, dari fajar sodik kemudian sampai malam atau terbenamnya matahari perlu dikaji, sehingga puasa diawali dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, sehingga kita bisa puasa sambil tiduran. Nah, itu yang semacam itu tidak boleh karena itu sawabit. Tapi kalau kriteria menentukan awal bulan Ramadan itu mutaghayyirat, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga ada ilah, motivasi atau sebab yang memunculkan sebuah hukum dalam kaidah usul fikih ya. Al-hukmu yadur ma'iladi wujudan wa adaman. Hukum itu ditentukan oleh ilahnya atau sebabnya. Munculnya hukum karena ada sebab, ketika sebab hilang maka hukum itu tidak ada. Nah, Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naksubu wala la naktubu wala nahsubu. Kita umat yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menghitung. Nah, di sini Nabi menjelaskan kenapa kok beliau tidak pakai ru'yatul hilal, karena hidup di komunitas ummiyah yang secara umum belum mengenal baca tulis, sehingga kalau Nabi memerintahkan para sahabat melakukan puasa Ramadan dengan hisab itu tentu memberatkan. Kemudian berikutnya, tujuan agama itu lil maslahah ya, baik dunyahum wa ukhrahum, kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga gerak Muhammadiyah itu juga tidak hanya mengurusi akhirat tapi juga mengurusi dunia dalam 3 bidang itu ya, healing, schooling dan feeding gitu. Nah, kemudian prinsip syariat sudah kita bahas tadi, tausiah memperluas, dan taisir yaitu mempermudah. Next berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini sudah kita kaji tadi, ruang ijtihad dalam agama. Kalau yang thawabit tidak boleh diijtihadi, tapi yang mutaghayyirat dinamis boleh diijtihadi supaya agama itu bisa merespon perkembangan zaman, tidak kaku. Karena tajdid Muhammadiyah tidak hanya tajdid salafi, artinya kembali pada Quran dan Sunnah, tapi juga tajdid khalafi, merespon perkembangan zaman. Bisa next berikutnya. Terus langsung ke pertanyaan kedua, mahiyat dunia. Next.
Lanjut. Ya, lanjut lagi slide-nya. Lanjut. Langsung ke pertanyaan. Nah ini. Pertanyaan kedua, mahiyat dunia. Apakah dunia itu? Nah, bagaimana jawaban yang disampaikan oleh majelis tarjih? Langsung next berikutnya. Yang bisa kita temukan di HPT kita. Coba bisa di next tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan perkara dunia? Ya sebagaimana dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana tentang mengurusi persoalan dunia. Artinya segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan akidah itu dikategorikan sebagai perkara dunia. Maka majelis tarjih ketika itu mendefinisikan yang dimaksud antum a'lamu bi umuri dunyakum itu huwal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas nabi. Artinya tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan apa tugas nabi, yaitu menyampaikan agama itu. Terus berikutnya, ya, berikutnya. Ya. Ini yang penting ketika kita mencoba memahami apa yang diucapkan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, atau ketetapan Nabi yang diistilahkan dengan sunnah. Ternyata di dalam kajian ulama kita, sunnah itu tidak selalu tasyri'iyah. Artinya sunnah itu tidak selalu membawa konsekuensi hukum. Tapi juga ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang tidak ada konsekuensi hukum. Itu yang berkaitan dengan al-umur ad-dunyawiyah atau mahiyat dunia tadi. Yaitu misalnya at-tabi'ah al-insaniyah, tabiat manusia. Yaitu makan, minum, ya makan, minum, tidur, dan seterusnya. Selama ini tidak dijelaskan oleh Nabi, berarti itu masuk perkara dunia. Kecuali kalau Nabi menjelaskan misalnya makan harus pakai bismillah, tidur nanti disunahkan menghadap ke kiblat dan seterusnya, itu menjadi sunnah tasyri'iyah. Tapi kalau tidak dijelaskan ya berarti perkara dunia. Kemudian al-khibra al-insaniyah, yaitu pengalaman hidup. Nabi sebagai manusia juga memiliki pengalaman hidup ketika dia berdagang juga pernah untung dan pernah rugi, sehingga ini tidak punya konsekuensi hukum. Yang berikutnya al-khususiyah an-nabawiyah, kekhususannya Nabi. Misalnya Nabi menikah poligami, kemudian istrinya lebih dari 4. Nah ini tidak bisa diikuti oleh umatnya. Kemudian juga misalnya Nabi ketika puasa itu wisol. Puasa wisol itu artinya sudah waktunya Sudah waktunya berbuka tapi tidak berbuka. Itu disebut puasa wisol. Sehingga itu juga menjadi kekhususan Nabi. Maka sunnah itu disebut sunnah ghairu tasyri'iyah. Kita tidak dianjurkan untuk mengikutinya. Kemudian berikutnya next, itu pertanyaan ketiga. Ya, lanjut. Ya. Pertanyaan ketiga dari masalah 5 itu mahiyal ibadah. Apa itu ibadah itu? Nah, kalau kita coba gali dari jawaban Kiai Mas Mansur ya, next lanjut gitu. Nah, maka di dalam jawaban Kiai Mas Mansur tadi, persoalan ibadah itu dibagi menjadi 2. Ada yang ta'abudi, yang dia statis, ada yang ta'akuli, yang bisa dirasionalistaskan. Misalnya yang ta'akul ini, Bapak dan Ibu sekalian, penting saya sampaikan contohnya. Misalnya tentang zakat profesi. Zakat itu kan sebenarnya ta'abudi awalnya. Ta'abudi itu artinya nasnya jelas, tidak ada ruang untuk ijtihad. Tetapi dari beberapa ibadah itu ada yang makulatul makna. Maknanya bisa dirasionalitaskan. Kalau kita bicara tentang zakat, berarti ibadah yang dimensinya sosial gitu. Sehingga kalau berdimensi sosial bisa dirasionalitaskan, sehingga muncul zakat profesi. Zakat profesi itu zakat yang belum dikenal di zaman Nabi, tapi para ulama kontemporer merespon tentang persoalan zakat ini bahwasanya zakat itu bisa berkembang. Kalau kita melihat nas secara spesifik memang belum ada, tapi Islam itu pasti ada nilai keadilan. Misalnya petani saja
itu hasil pertaniannya sudah sampai 5 wasak, ya sekitar 7,5 kintal berupa beras, itu kena zakat 5 atau 10%. Dan kemudian sekarang banyak profesi yang berkembang, misalnya dokter, anggota DPR, presiden, yang gajinya itu tiap bulan sangat banyak, masa nggak mengeluarkan zakat? Maka dibahas tentang zakat profesi yang memang hadis khususnya nggak ada, tapi dipahami bahwasanya zakat itu dimensinya sosial, ada nilai keadilan sehingga apa zakat itu dalam konteks sekarang harus bisa merespon perkembangan zaman, sehingga tidak hanya petani atau yang lain yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang diwajibkan untuk zakat, tapi juga ada nilai keadilan tadi, sehingga muncul zakat profesi. Kemudian ibadah itu dibagi menjadi dua, ya. Ini dalam HPT kita Bapak dan Ibu sekalian, ada ibadah amah, ada ibadah khosoh, ada ibadah ghair makhdoh, ada ibadah makhdoh, atau makhdoh ghair makhdoh. Kalau ibadah umum itu berarti persoalan dunia, tapi kita niatkan untuk ibadah. Semua yang berkaitan dengan aktivitas di dunia ini, kalau diniatkan ibadah, maka bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau ibadah khosoh atau ibadah makhdoh, itu ibadah yang kaifiatnya, tata caranya itu sudah dijelaskan oleh Nabi, ya.
Misalnya tentang sholat, tentang zakat. Dalam sholat Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat itu harus mengikuti sholatnya Nabi. Berikutnya next, ya. Nah, ini saya sudah singgung tadi ya, berkaitan dengan ta'akuli dan ta'abudi. Kalau ta'abudi itu apa? Kita harus sami'na wa atokna ya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ta'abudi itu maksudnya sesuatu yang dijelaskan oleh teks dan tidak ada nilai rasionalitasnya. Tapi kalau ta'akuli itu bisa dirasionalitaskan. Saya kasih contoh ya yang ta'akuli. Kalau kita beragama harus juga merespon perkembangan zaman, harus kontekstual. Ya bisa dilanjut beberapa contoh ta'akuli ya. Misalnya kalau kita mau sholat, wudhu itu kan disunahkan untuk bersiwak. Di zaman Nabi siwak itu pakai kayu arak. Kalau konteks sekarang kita menemukan kayu arak itu sangat susah gitu, apalagi di desa gitu. Ya meskipun sekarang ada penjual-penjual siwak ya. Nah, terus sekarang siwakan pakai pasta gigi itu boleh atau enggak? Maka boleh. Itu namanya ta'akuli. Esensinya ketika kita bersiwak itu kan menghilangkan bau mulut yang enggak sedap sehingga ibadah itu jangan sampai mengganggu orang. Oke, berikutnya waktu sholat dengan jam, bukan melihat matahari. Memang di zaman Nabi menentukan waktu sholat itu ya dengan melihat matahari. Misalnya waktu zuhur ketika zawal, matahari sudah condong ke barat sedikit dari titik kulminasi. Titik kulminasi itu kalau di atas kepala kita itu namanya istiwa. Kalau sudah geser ke barat sedikit itu zawal, itu masuk waktu zuhur. Tapi sekarang sudah pakai hisab. Kemudian khutbah Jumat tidak dengan bahasa Arab. Artinya boleh dengan bahasa daerah. Nah ini salah satu di Muhammadiyah ya. Tahun 1927 Muhammadiyah itu sudah membolehkan khutbah itu disampaikan dalam bahasa Bumi Putra. Padahal kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah GSM dan juga PVMU, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang notabene-nya diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, maka salah satu syarat khutbah itu antakuna bil arabiyah, hendaklah dengan bahasa Arab. Kenapa? Litiba issalah wal khalaf, mengikuti generasi awal. Karena Nabi khutbah dengan bahasa Arab tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Oleh sebab itu khutbah itu wajib berbahasa Arab. Sehingga di daerah Tuban, kebetulan saya Bojonegoro, samping saya Tuban, tradisi khutbah dengan bahasa Arab itu sampai sekarang, dan Tuban itu terkenal mempertahankan pandangan mazhab Syafi'i kalau khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Tapi 1927 Muhammadiyah sudah beristiad sangat progresif. Inti dari khutbah itu memberikan mauidhah atau pesan, sehingga pesan atau mauidhah atau nasihat itu boleh disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh audien. Dalam konteks negara kita ya bisa bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kemudian zakat fitri tidak harus dengan gandum dan kurma. Justru kita zakat fitri pakai beras itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kenapa kok kita pakai beras? Karena intinya makanan pokok. Kemudian Ijtihad Muhammadiyah sekarang boleh pakai uang karena uang itu lebih simpel. Kalau misalnya kita memahami secara literal harus beras, nanti Muzaki memberikan beras, kemudian diberikan kepada orang miskin pinginnya uang, nanti berasnya dijual dapat uang. Kan sehingga putar gitu Pak Bu. Oleh sebab itu Muhammadiyah membolehkan zakatul fitri pakai uang, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu contoh ta'akuli. Berikutnya next gitu, yang pakai hisab dan bukan ru'yatul hilal sudah kita bahas. Berikutnya pertanyaan yang keempat, ya, yaitu ma huwa sabilullah. Apakah sabilillah itu? Nah ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Coba kita lihat bagaimana definisi ma huwa sabilullah yang disampaikan di dalam jawaban Haji Mas Mansur dan juga HPT kita. As-sabil huwa tariq, fasabilullah huwa at-tariq al-muwassilu ila ma yardahu Allah min kulli amalin adinallahu fi. Yang disebut sabilullah itu semua apa yang kita lakukan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dari semua amalan yang diizinkan oleh Allah.
Sehingga dalam memahami sabilullah itu ada makna yang spesifik dan juga ada makna yang general atau umum. Bisa di next lanjut gitu. Maka makna sabilullah next lagi. Secara spesifik itu ketika kita bicara tentang sabilullah itu bicara tentang jihad fisabilillah. Kalau kita lihat dalam bahasa Quran dan Sunnah, fisabilillah itu secara umum memang bicara tentang jihad, perang di jalan Allah. Tapi sabilillah itu apa? Punya makna yang general. Maka makna general dari sabilullah itu apa? Di dalam HP kita ya, di dalam jawaban yang disampaikan oleh Haji Mas Mansur ini menarik ya. Fajami'u abwabil khair adinalaha syari'u fahuwa sabilullah al-amah. Maka semua bentuk kebaikan yang diizinkan oleh agama kita, maka itu masuk sabilullah secara umum. Coba kaikomatil madaris, mendirikan sekolah, wal mustasfayat, rumah sakit, wal malaji, yaitu tempat mengungsi. Misalnya kita sekarang mengalami bencana di Sumatera itu mendirikan malaji, misalnya aksi lazismu ya, aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini kan bentuk sabilullah. Nah, itu sabilullah secara umum. Dan sabilullah secara khusus tadi apa? Yaitu melakukan perang secara khusus melawan musuh Allah. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar, coba tadi bisa next berikutnya. Nah, itu sebenarnya fisabilillah dalam makna umum. Feeding, schooling, healing. Feeding, yaitu teologi welas asih, teologi al-ma'un. Ini yang perumusnya yaitu founding father kita sendiri, yaitu Haji Ahmad Dahlan. Haji Ahmad Dahlan mengajarkan al-ma'un itu 3 bulan. Mengajarkan al-asr itu 7 bulan. Sehingga 3 sama 7 itu sudah 10 bulan. Kurang 2 bulan, genap 1 tahun. Yang diajarkan cuma 2 surat. Karena Haji Ahmad Dahlan salah satu metode pembelajarannya, beliau suka mengulang-ulang ayat atau surat. Karena beliau dalam memahami agama itu harus melahirkan amal nyata, harus melahirkan aksi. Bukan sekedar apa yang diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, tapi tidak diaktualisasikan dalam sebuah perbuatan. Sehingga ketika Kiai Dahlan mengajarkan al-ma'un selama 3 bulan, salah satu murid beliau yaitu Kiai Suja yang nanti terkenal sebagai Bapak PKU Muhammadiyah itu memprotes, Pak Yai, kenapa kok kita hanya al-ma'un saja, nggak pindah ke surat yang lain? Maka Kiai Dahlan menjawab, apakah kamu sudah amalkan? Kiai Suja bilang, ya sudah, kita baca dalam Al-Quran. Maka kata Kiai Dahlan, nggak seperti itu. Al-ma'un itu harus dipraktekkan dalam aksi yang nyata. Maka Kiai Dahlan mengajak Kiai Suja dan santri yang lainnya mencari anak yatim dan orang miskin, dikasih makan, kasih baju, kasih tempat tinggal. Nah, sejak itulah Kiai Dahlan terkenal dengan Kiai Al-Ma'un atau Kiai Ar-Ra'aital. Tapi barokahnya Bapak dan Ibu sekalian, dari Kiai Al-Ma'un atau Kiai Ar-Ra'aital yang hanya mengajarkan satu surat ini bisa mengguncang kauman, bisa mengguncang Jogja, mengguncang Indonesia dan sekarang mengguncang dunia. Itu Kiai Dahlan meletakkan basis praksis sosial di Muhammadiyah dalam memahami fisabilillah tadi, yang makna generalnya feeding, teologi welas asih, teologi pembebasan, schooling. Nah, Kiai Dahlan juga sebagaimana kita pahami bisa mengintegrasikan, mensintesiskan antara pendidikan tradisional ala pondok pesantren dan pendidikan modern ala Hindia Belanda. Dan menariknya salah satu penasihat pendidikan atau konsultan pendidikan Haji Ahmad Dahlan itu Pastor Van Leeg, itu seorang pastor dari Zending Protestan. Itu karena Kiai Dahlan betul-betul ingin mengharmoniskan antara dua model sistem pendidikan yang ketika itu ada dualisme atau dikotomi.
kemudian healing ini dalam apa? Dalam kesehatan, dalam meskipun ya dalam belum berhasil mendirikan rumah sakit, tapi di masa berikutnya kan berdiri rumah sakit dan kita mengenal tokoh PKU kita adalah Kiai Haji Suja. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan yang kelima sebelum nanti kalau masih ada waktu bisa kita diskusi lebih panjang, yaitu pertanyaan kelima yaitu mahiyal kias. Apa itu kias? Bisa next lanjut. Yang pertanyaan terakhir ini cukup menarik karena sebagian warga Muhammadiyah di kalangan bawah itu menganggap oh kias itu milik tetangga sebelah, di Muhammadiyah nggak ada kias. Sebenarnya Muhammadiyah itu mengakui kias ya. Dan kias di dalam pandangan Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Ada makna yang spesifik, ada makna yang umum. Makna yang spesifik, kias itu yaitu melakukan analogi. Misalnya sebuah hukum yang belum disebutkan dalam Quran. Misalnya tentang banyak minuman yang memabukkan di zaman sekarang. Misalnya bir. Itu kita cari dalilnya nggak ada. Yang dalam Al-Quran guyonannya gitu. Al-biru manitako, yang ada malah kebaikan itu termasuk ketakwaan. Tapi bukan bir itu. Maksudnya apa bir minuman yang memabukkan. Nah itu nanti dikiaskan dengan khamr. Kalau khamr itu minuman yang memabukkan di zaman Nabi yang dibuat dari anggur. Tapi konteks sekarang minuman keras tidak hanya dari anggur. Ketika ada unsur al-iskar memabukkan, ini yang disebut ilah. Nanti kalau dalam pandangan majelis tarjih kadar alkoholnya apa sudah 5% ke atas itu dihukumi haram. Maka ini disebut kias secara spesifik ya. Itu contohnya. Kemudian kias secara umum itu ijtihad itu sendiri. Ya, ijtihad itu tidak hanya kias di dalam Muhammadiyah. Ijtihad itu ada tiga ya. Ada ijtihad yang disebut dengan ijtihad bayaniyah, yaitu kita menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis dan seterusnya ya. Kemudian ada ijtihad qiyasiyah mencari ilah hukum, kemudian ada al-ijtihad al-islahi atau ijtihad yang mencari kemaslahatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan al-mabadi al-khamsah, yaitu masalah 5 yang ada di dalam Muhammadiyah atau al-masail al-khams. Semua persoalan kehidupan kita itu bisa dilihat dari masalah 5. Kenapa kok kita ngaji GSM ini? Ini bisa fisabilillah, yaitu menegakkan agama Allah. Yang kedua, bisa kita lihat, oh ini ibadah, tapi bukan ibadah makdoh, tapi ibadah ghairu makdoh, dan seterusnya ya. Nah, itu pentingnya kita memahami masalah 5, karena semua bentuk ijtihad yang di dalam Muhammadiyah itu sebenarnya landasan pokoknya pada masalah 5. Sehingga memahami masalah 5 ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana metodologi Muhammadiyah di dalam merumuskan pemikiran keagamaan atau di dalam merumuskan ijtihad. Mungkin itu saja, nanti kita bisa berdalam di dalam sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih pemaparan yang cukup mendalam. Apa yang disampaikan tadi al-mabadi al-khamsah, yang lain adalah masailul khamsah itu sendiri, yaitu agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan qiyas. Silakan Bapak Ibu jamaah GSM yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Boleh saya tanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tentang masalah 5 ini, memang tidak terlalu kita semua memahami dan mengaplikasikannya secara jelas dan utuh. Karena ini tidak terpopularisasi di kita. Tapi dengan sekarang penyampaian ini mudah-mudahan ini lebih mengerucut lagi supaya kita bisa menjalankannya. Utamanya ini masalah 5 dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kias, memang ini saya sendiri tidak terlalu paham. Bagaimana kalau kias ini Pak Ustadz lebih menjelaskan lagi supaya dalam beberapa sudut apa bisa dianggap kias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Auzi. Itu sebetulnya sama dengan pertanyaan yang muncul di kolom chat. Contoh dari kias itu sendiri. Ya mungkin mengambil contoh yang sederhana mungkin Ustadz. Seperti apa gitu. Mengkiaskan sesuatu. Silakan Ustadz. Ya, jadi masalah 5 memang ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan kan saya ini bergerak di akar rumput ya. Kita mencoba membumikan kekajian, istilah saya itu, atau mentradisikan kajian kekajian. Memang mayoritas warga Muhammadiyah ketika ditanya masalah 5 itu apa, itu belum bisa menjawab. Dan saya mengukur keilmuan seseorang atau keilmuan seseorang dari warga Muhammadiyah itu cuma saya awali apa itu masalah 5. Kalau belum bisa ya berarti saya anggap keilmuannya belum begitu mendalam. Ya mudah-mudahan forum kajian kayak GSM, kemudian kajian-kajian semacam ini sehingga membumi, sehingga kita bermuhammadiyah itu semakin menarik, kita punya bangunan atau epistemologi keilmuan yang sebenarnya cukup dalam ya. Karena mungkin belum bisa dibumikan sehingga terkesan berat gitu. Nah, saya kasih contoh ya, yang masalah 5 tentang mahwal kias. Apa itu kias? Kias itu bisa maknanya spesifik, bisa maknanya general atau umum. Kias secara spesifik kita istilahkan dengan analogi. Artinya ada sebuah kasus yang hukumnya itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kita samakan dengan hukumnya yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya dalam konteks modern, ada beberapa macam banyak minuman keras yang memabukkan. Dan jumlahnya banyak sekali itu. Ada unsur apa? Memabukkan. Dalam pandangan Majelis Tarjih, minuman keras yang memabukkan itu unsur alkoholnya itu 5% ke atas. Kalau kita cari misalnya minuman yang memabukkan di konteks sekarang, misalnya ada bir, ada semacam-macam ya, itu kan nggak ada dalil spesifiknya. Yang ada itu dalil khomer, innamal khomru wal maisir dan seterusnya. Khomer itu di zaman Nabi minuman keras yang terbuat dari anggur. Minuman keras dalam konteks sekarang apakah terbuat dari anggur? Tidak. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, nanti ada ilahnya. Ilah itu motivasi atau motivator munculnya sebuah hukum atau kausasi ya. Kausa yang memunculkan sebuah hukum. Nah, ada unsur memabukkan. Jadi karena di dalam Istiadat Muhammadiyah itu menggunakan 3 pendekatan Bapak dan Ibu sekalian, ini penting ya, yaitu bayani, burhani, irfani. Bayani itu berdasarkan Quran dan Sunnah, titik tolaknya itu dari Quran dan Sunnah. Burhani ilmu pengetahuan, sehingga tadi Majelis Tarjih melakukan penelitian berapa kadar alkohol minuman yang memabukkan yang bisa kita kategorikan haram. Kalau ada mana minuman yang kadar alkoholnya 5% ke atas itu kita hukumi apa? Haram. Karena itu ada unsur memabukkan. Nah, itu namanya tadi kita mencari ilah, kemudian kita tetapkan hukumnya haram. Sehingga minuman keras apapun di zaman sekarang meskipun tidak terbuat dari anggur, ada unsur memabukkan, maka kita samakan dengan khomer.
Itu yang disebut dengan kias secara spesifik. Tapi kias secara umum itu ijtihad sendiri. Nah, ijtihad itu ruang lingkupnya sangat luas tadi. Ada ijtihad al-bayaniyah. Kita ijtihad bayaniyah itu tek menafsirkan tek itu. Quran menafsirkan Quran atau hadis menafsirkan Quran atau Quran menafsirkan hadis atau sunnah. Itu yang disebut ijtihad apa? Bayaniyah. Misalnya aula mastumun nisa. Apakah pembatal wudhu itu apa? Menyentuh ini maksudnya sentuhan kulit dengan kulit atau melakukan hubungan seksual atau suami istri, kan kayak gitu kan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i yang menyentuh kulit dengan kulit, sehingga bapak dan ibu sekalian meskipun suami istri kalau habis wudhu istrinya menyentuh suami, suaminya menyentuh istri, dalam mazhab Syafi'i itu batal wudhunya. Tapi kalau dalam pandangan tarjih gitu, aula mastumun nisa itu maknanya bukan sentuhan kulit dengan kulit atau makna hakiki, tapi makna majazi. Maksudnya apa? Melakukan hubungan suami istri. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah, persentuhan laki-laki dan perempuan, misalnya suami menyentuh istri, yang keduanya sudah wudhu, itu wudhunya tidak batal. Itu ijtihadnya disebut ijtihad bayani. Yaitu tek menafsirkan tek. Sehingga sangat luas. Yang kedua, ijtihad al-qiyasi. Tadi sudah kita contohkan. Melakukan analogi. Yaitu segala bentuk minuman keras itu dikiaskan dengan khamar. Contoh yang lain, di putusan Al-Amwal fil Islam, Bu, ini putusan Garut di Muktamar Khususi Tarjih ke-22 tahun 1976. Nah, di sana bicara tentang zakat kerbau. Kerbau itu bahasa Arabnya al-jamus. Nggak ada itu hadis khusus, yang ada itu al-baqor atau baqoroh sapi. Sehingga zakatnya kerbau itu mengikuti zakat apa? Maka dalam putusan Al-Amwal fil Islam, putusan Garut tadi, maka zakat kerbau itu dikiaskan dengan zakat sapi. Karena sejenis, itu namanya ijtihad qiyasi, dianalogikan. Kemudian yang ketiga, al-ijtihad al-istislahi, mencari kemaslahatan. Ini contohnya banyak sekali gitu. Kenapa misalnya putusan tarjih kita mewajibkan warga Muhammadiyah ketika melakukan pernikahan dicatatkan. Dicatat resmi oleh pihak yang punya otoritas, dalam konteks ini pemerintah gitu. Padahal di zaman Nabi nikah itu tidak perlu untuk dicatat gitu. Dan cerai melalui pengadilan. Padahal itu tidak ada dalil secara khusus. Nah, Muhammadiyah memahami agama pasti merealisasikan kemaslahatan. Nah, dengan nikah itu dicatat secara resmi, cerai harus melalui putusan pengadilan. Ini menjadikan kalau pernikahan itu ikatan yang sakral, sehingga orang tidak mudah habis nikah cerai gitu. Nah, itu contoh kalau Muhammadiyah tadi melakukan ijtihad istislahi. Misalnya, contoh, wajibkah kita mentaati lampu lalu lintas, Pak Bu? Itu. Padahal kalau kita cari dalilnya nggak ada itu. Nah, ya tentu jawabannya wajib gitu. Kenapa? Merealisasikan kemaslahatan. Nanti ada masalah 5 ya, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, kemudian menjaga agama, akal, harta, keturunan, nasab, gitu. Dan seterusnya. Tidak ada masalah 5. Misalnya nanti merealisasikan 5 masalah ini. Kenapa kok harus mentaati lalu lintas? Hifdzun nafs, menjaga jiwa ya, atau the protection of life. Karena kalau kita tidak mentaati lalu lintas terjadi kecelakaan, laka. Kenapa kok nikah itu harus dicatatkan? Itu tadi hifdzun nasl, menjaga keturunan supaya orang tidak mempermudah dalam persoalan nikah sehingga habis nikah cerai itu. Dan juga perceraian melalui putusan pengadilan. Itu disebut ijtihad istislahi, ijtihad yang mencari maslahat, sebagaimana dalam masalah 5 tadi mawuddin itu agama. Agama kan tujuannya Pak li sholahil ibad dunia huma ukhra, untuk merealisasikan kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Itu contohnya Pak Bu ya kira-kira. Oke. Ya,
Ini ada lagi yang raise hand, Pak Muhan Ahmadi. Sebelum kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Pak Muhan. Masih di mute, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya. Ya, Mau ya. minta ini penjelasan tentang donor darah itu dari istihad kias itu dikaitkan dengan menyusui bayi oleh apa itu yang bukan ibu kandungnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ini donor kornea atau donor ginjal. Itu dari sisi istihad atau kias hukumnya bagaimana? Minta penjelasan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Salam, ya. Silakan langsung dijawab saja, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Tentang donor darah itu sudah dibahas di Fatwa Tarjih ya. Ya memang hukum asalnya melakukan donor, mengeluarkan darah dan seterusnya. Prinsip dalam Islam kan la dororo wa la diror. Kita tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Tapi donor darah ketika membawa maslahat tadi, ada istihad al-istislahi, itu merealisasikan kemaslahatan. Di antaranya hifduddin, hifdun nafs, mohon maaf, memproteksi nyawa. Ada seorang pasien yang butuh didonor, maka kalau tidak didonor maka akan mengakibatkan fatalnya kesehatan atau bisa menyebabkan kematian. Maka agama, karena prinsip agama merealisasikan kemaslahatan, maka melakukan donor darah itu boleh. Terus berikutnya ya, apakah ada konsekuensi sebagaimana dulu di zaman Nabi dan mungkin juga di zaman sekarang masih ada menyusui gitu kan gitu. Nabi saja disusui oleh Halimah As-Sa'diyah kan gitu. Sehingga ada mahram birodoah, sebab persusuan. Kalau donor darah apakah bisa dikiaskan semacam itu? Dan dalam pandangan Majelis Tarjih, memang untuk memenuhi unsur kias itu harus ada tadi ilahnya. Ilah itu kausa yang memunculkan sebuah hukum. Nah, ilahnya itu belum equal Pak ya, belum sepadan. Sehingga kesimpulan Majelis Tarjih, pendonor darah itu tidak seperti menyusui ya, tadi memunculkan mahram birodoah sehingga saudara persetujuan tidak boleh dinikahi. Karena untuk melakukan kias belum dianggap al-kias as-sahih. Kias di sini masih kias yang masih diperdebatkan, sehingga untuk memenuhi syarat dan rukun kias itu dianggap belum memenuhi Pak, sehingga nggak sama gitu, nggak sama. Itu pandangan Tarjih semacam itu ya, singkatnya gitu. Terus berikutnya ya, donor kornea ataupun donor ginjal ya, ini kalau orangnya masih hidup Pak Bu. Orangnya hidup, dan prinsip Islam la dororo wa la diroro. Tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau ginjal kita jual satu, bagaimana dalam film di Afrika itu banyak anak diculik kemudian ginjalnya dikeluarkan gitu. Nah, kalau itu berakibat bahaya untuk diri kita maka itu tidak boleh. Sehingga mendonorkan ginjal atau kornea, pendonornya itu masih hidup, secara umum pandangan ulama tidak membolehkan Pak. Kecuali kalau sudah meninggal. Nah itu ada ijtihad yang berkembang. Misalnya orang yang donor tadi sudah meninggal, karena kalau sudah meninggal kan nggak dibutuhkan ya. Sehingga ada yang membolehkan. Tapi kalau orang yang masih hidup, kaidah kita tadi la dharara wa la dirara. Tidak boleh kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Sehingga tadi dibedakan antara pendonornya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup itu mayoritas ulama tidak membolehkan Pak. Yang kedua, kalau sudah meninggal itu
ada banyak ada pandangan ulama yang membolehkan. Mungkin itu ya jawaban singkatnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pemaparannya membedah Al-Mabadi Al-Khamsah atau Masailul Khamsah sehingga kita memahami bagaimana keagamaan menurut Muhammadiyah. Pencerahan kepada kita ini mudah-mudahan meningkatkan pemahaman kita dalam keagamaan dan keislaman, bagaimana Muhammadiyah memandang apa itu agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan kias. Pentingnya kias supaya merespon perkembangan zaman, apa-apa yang dulu belum ada maka dikiaskan dengan keterangan dan contoh yang sudah ada sebelumnya. Bapak Ibu jamaah GSM serta pemirsa TVMU, kita tiba di penghujung acara. Marilah kita tutup bersama GSM hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan tutup dengan pantun mangga golek dan mangga cengkir dibawa dari kota Depok. GSM hari ini sudah berakhir. Insya Allah GSM akan hadir kembali besok. Nasrun minallah wa fatun qarib. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.